kelompok 31 unit G KKN 79 Universitas Atmajaya Yogyakarta, lokasi di Desa Pundung Sari, Semen Gunung Kidul. Dan pada saat ini kami akan membahas tentang bisnis beras hitam di Desa Pundung Sari. Berikut ada daftar isinya. Di dalam buku ajar ini kami akan membahas tentang manfaat dan pengembangan bisnis beras hitam dari Desa Pundung Sari, manfaat beras hitam, strategi pengembangan beras hitam, dan terakhir kemasan atau packaging beras hitam. Yang pertama ada manfaat dan pengembangan bisnis beras hitam di Desa Pundung Sari. Beras hitam merupakan salah satu bahan makanan yang mungkin belum banyak diketahui dan diminati oleh masyarakat. Beras hitam sendiri belum banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai makanan pokok. Beras hitam mempunyai kelebihan kandungan serat dan senyawa antioksidan tinggi. Beras hitam juga cocok sebagai makanan pokok bagi penderita diabetes dan hiperkolesterol. Hal ini guna mengatur kadar gula darah dan total kolesterol. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai manfaat dari beras hitam sendiri. Yang pertama adalah kaya akan antioksidan. Beras hitam memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi. Kandungan antioksidan ini yang dimiliki beras hitam dapat mencegah tubuh mengalami kerusakan sel. Kerusakan sel yang terjadi pada tubuh akibatkan dari paparan radikal bebas yang berlebihan. Paparan radikal bebas yang berlebihan dapat memicu banyak penyakit kronis. Contohnya adalah penyakit kronis yang bisa ditimbulkan adalah kanker, penyakit jantung, dan Alzheimer. Yang kedua adalah menyehatkan jantung. Penelitian tentang manfaat beras hitam memang masih terbatas, namun dilihat dari kandungan antioksidan yang tinggi, maka dapat dipercaya bahwa antioksidan dapat menyehatkan jantung. Lalu yang ketiga adalah mencegah kanker. Beras hitam memiliki senyawa yaitu anthocyanin. Komponen ini dapat diteliti sebagai yang dapat menurunkan risiko kanker usus besar, sehingga beras hitam dikatakan berpotensi sebagai pencegahan penyakit kanker. Lalu yang keempat adalah baik untuk kesehatan mata. Beras hitam mengandung komponen lutein dan zeaxanthin. Kedua komponen tersebut merupakan jenis karotenoid yang berhubungan dengan kesehatan mata. Dan ini dianggap bisa mencegah kerusakan retina yang bisa ditimbulkan akibat radikal bebas. Namun manfaat beras hitam terhadap kesehatan mata masih harus ditindaklanjuti lagi. Yang kelima, untuk mendukung diet. Sama seperti beras lainnya, beras hitam juga mengandung banyak kalori. Namun, beras hitam juga memiliki kandungan serat yang dapat membuat lebih kenyang dan tahan lama, dan juga dapat mengurangi keinginan untuk makan yang lebih banyak. Beras hitam juga dapat membantu proses metabolisme menjadi lebih cepat, sehingga pembakaran lemak dan kalori dalam tubuh juga lebih cepat. Lalu yang keenam adalah mengontrol diabetes. Kandungan gula yang terkandung di dalam beras putih merupakan gula yang cukup tinggi. Para penderita diabetes tidak dianjurkan untuk memakan beras putih. Untuk mengganti beras putih, bagi penderita diabetes lebih baik mengkonsumsi beras hitam, karena beras hitam mengandung serat alami yang dapat membantu pelapisan insulin dan membantu menurunkan kadar gula dalam darah. Setelah menjelaskan mengenai manfaat beras hitam, selanjutnya adalah strategi pengembangan beras hitam. Tujuan dari strategi ini adalah supaya para petani dapat mengembangkan usaha dan mensejahterakan penduduk sekitar. Berikut adalah faktor-faktor internal yang diperlukan petani dalam pengembangan usaha beras hitam. Yang pertama adalah meningkatkan minat petani dalam membudidayakan beras hitam. Karena patut diketahui bahwa beras hitam memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan merupakan komoditas subsektor tanaman pangan fungsional yang perlu dikembangkan karena permintaannya yang terus meningkat, namun volume produksinya masih rendah. Lalu yang kedua adalah kelompok tani harus memiliki badan hukum supaya dalam melakukan aktivitas usaha beras hitam dapat dilindungi dari hukum.
Lalu yang ketiga adalah kelompok tani harus memiliki pertemuan rutin guna membahas hal-hal penting dalam pengembangan beras hitam, misalnya seperti dalam pengembangan produksi, perluasan pangsa pasar, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, alat produksi dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah harus dimaksimalkan guna adanya pencapaian hasil yang baik dan memuaskan. Selanjutnya poin kelima, kelompok tani harus tetap mengikuti perkembangan teknologi pertanian dan informasi yang semakin canggih agar tidak ketinggalan dengan produksi sesama produsen beras hitam. Yang keenam, di era modern ini, kelompok tani kiranya dapat membuat sesuatu yang menarik perhatian, seperti memperbarui kemasan sehingga lebih menarik, membentuk strategi pemasaran bahwa beras hitam itu sehat, dan lain sebagainya. Adapun juga alternatif strategi utama. Alternatif strategi utama yang dapat diterapkan dalam mengembangkan usaha beras hitam organik di kelompok tani adalah menjaga dan meningkatkan kualitas produk beras hitam organik, penguatan kelembagaan kelompok tani, penyuluhan melakukan pelatihan terkait pemuliaan tanaman terhadap benih padi hitam kepada kelompok tani, memperbaiki pembukuan keuangan dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan pemasarannya. Dari sekian banyak definisi kualitas yang ada, menurut Tejiptono 2005-3, terdapat beberapa kesamaan, yaitu dalam elemen-elemen sebagai berikut. Yang A, kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. B, kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Yang C, kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa yang mendatang. Selanjutnya ada kemasan atau packaging. Saran dari kami, kemasan kalau bisa yang ramah lingkungan, non-plastik. Contoh gambarnya seperti yang terlihat, karung plastik yang biasa digunakan bisa diganti dengan karung goni yang dibuat lebih rapi dan bersih. Gambar selanjutnya, ada juga kemasan untuk ukuran gram atau kilogram yang lebih kecil. Bisa menjadi ide yang lebih baik jika menggunakan bungkus kertas yang tebal. Kemudian, produsen juga dapat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat menarik minat pembeli untuk bisa membeli beras hitam. Seperti contoh di gambar, apabila produk beras hitam akan diekspor, bisa menggunakan bahasa Inggris karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, dan dengan menggunakan bahasa Inggris, pembeli di luar negeri bisa mengerti kandungan atau manfaat yang terdapat dalam beras hitam itu sendiri. Sedangkan untuk apabila dijual di dalam negeri juga masih bisa menggunakan desain yang sama seperti sebelumnya, tetapi menggunakan bahasa Indonesia yang baik juga. Tujuannya sama, yakni agar konsumen atau pembeli dapat mengerti saat membaca hal-hal yang tercantum di dalam kemasan beras hitam. Kemudian hal yang perlu dicantumkan pada kemasan beras hitam. Yang pertama adalah label, merek, atau slogan. Label, merek, atau slogan bisa dibuat semenarik mungkin dengan memasukkan unsur-unsur dari beras hitam, seperti beras hitam Bondong Sari, Good Rice Healthy, Badi. Kemudian memberikan keterangan-keterangan seperti cara pengolahan yang tepat, manfaat dan khasiat dari beras hitam. Kemudian berat bersih, nomor BPOM, dan menjunjung tinggi reduce, reuse, and recycle. Kemudian tips agar usaha beras hitam Desa Bondong Sari dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah merencanakan rencana bisnis secara matang. Tujuan dari merencanakan bisnis secara matang adalah agar dapat mengetahui arah yang benar dan menyusun strategi yang tepat agar usaha yang didirikan dapat berjalan dengan lancar. Salah satu cara untuk merencanakan bisnis adalah dengan memiliki berbagai strategi berdasarkan kemungkinan yang akan terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua adalah memiliki deskripsi usaha yang meyakinkan. Pendiri usaha harus dapat memiliki deskripsi yang meyakinkan dalam menggambarkan usaha yang dijalankan. Seperti pemilik usaha dapat mendeskripsikan produk unggulan dikelola, modal yang dikeluarkan, serta cara pengelolaan keuangan. Yang ketiga, mampu mengelola keuangan.
Pemilik usaha sebaiknya perlu memahami cara mengelola keuangan yang tepat. Tujuan dari pengelolaan keuangan adalah agar pelaku usaha dapat memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan seminimal mungkin dengan mempertimbangkan berbagai keadaan. Yang keempat, menjaga kualitas produk. Untuk menarik perhatian para konsumen, pelaku usaha sebaiknya memperhatikan kualitas produk yang akan dijual ke pasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan pengendalian kualitas untuk meminimalisir produk cacat yang akan dijual. Yang terakhir, memilih target pasar yang tepat. Pelaku usaha harus pintar-pintar dalam menentukan target pasar yang dituju agar dapat mengetahui produk apa saja yang akan dikirim sesuai permintaan konsumen. Ya, demikian adalah buku ajar dari kelompok 31 unit G KKN 79. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nama saya Sofia Angel Rafra, nama panggilan saya Sofia, dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Saya merupakan anggota dari kelompok 31 unit G KKN 79 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nama saya Caterina Teresia Sidabutar, panggilannya Catherine, Fakultas Ekonomi dari jurusan Manajemen. Saya merupakan anggota dari kelompok 31 unit G KKN 79 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Halo, nama saya Yonatan Tertusudiono, biasa dipanggil Yonatan. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Dan saya merupakan anggota dari kelompok 31 unit G KKN 79 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Aldrian Joseph Trasapan, NPM 172123516 dari program studi Manajemen Internasional. Kenalkan, nama saya Julius Donald Kiptiardi, biasa dipanggil Julio. Saya berasal dari Fakultas Teknik Industri, program studi Teknik Informatika. Saya merupakan anggota dari kelompok 31 unit G KKN 79 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Halo, perkenalkan, nama saya Gabriel Juliano Ruau, biasanya dipanggil Adi. Saya merupakan mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya merupakan anggota dari kelompok 31 unit G KKN 79 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Aldi Arta Sujana, bisa dipanggil Aldi Arta. Aku dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Industri. Aku merupakan anggota kelompok dari kelompok 31 unit G KKN 79 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Perkenalkan, nama lengkap saya Lintang Adiwijaya, nama panggilan saya Lintang. Saya dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Industri. Saya merupakan anggota dari kelompok 31 unit G KKN 79 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Halo, perkenalkan, nama saya Jenita Rana Layuk, biasa dipanggil JJ. Saya merupakan mahasiswa Atmajaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Saya merupakan anggota dari kelompok 31 KKN 79 Universitas Atmajaya. Halo, nama saya Kevin Gilbert Tanoko, biasa dipanggil Kelvin. Berasal dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Sistem Informasi. Saya merupakan anggota KKN kelompok 31 periode KKN 79 Universitas Atmajaya Yogyakarta.